antara masjid dan musola beda nggak? Oh iya, sangat beda, sangat beda. Pertama-tama dari segi hukumnya, kalau masjid itu bisa i'tikaf, musola nggak bisa i'tikaf, alal mu'tamad. Oke, satu. Masjid nggak boleh dimasuki orang yang junub. Musola bisa orang junub masuk ke situ. Masjid nggak boleh juga dimasuki orang perempuan yang haid, perempuan yang lagi dalam ada halangan lah. Nggak boleh masuk masjid. Lama di masjid nggak boleh. Kalau musola boleh aja. Makanya kalau majelis taklim di musola itu oke. Tapi kalau majelis taklim di masjid, apalagi untuk kaum perempuan, itu harus diperhatikan, nggak bisa masuk dalam itu. Contohnya kalau ada mau buat majelis taklim di Masjid Istiqlal, perempuan nih, berarti yang lagi berhalangan nggak boleh masuk masjid. Iya, emang nggak boleh masuk masjid. Begitu. Walaupun di selasarnya Nah, utara. entar kita bahas nih. Oke. Ya kan, jadi itu beberapa perbedaan tuh antara masjid dan musola. Bisa i'tikaf masjid itu. Nah, untuk perihal Jumat sebenarnya bukan tolak ukur. Apakah Jumat hanya boleh dilaksanakan di masjid? Bukan tolak ukur sebenarnya. Walaupun bagusnya memang dilaksanakan di masjid. Ada beberapa Jumat yang terlaksana bukan di masjid, bahkan di lapangan. Itu boleh, dan memang bukan syaratnya Jumat untuk dilaksanakan di masjid. Menjadi kebiasaan aja, bukan suatu syarat itu. Walaupun afdalnya begitu. Bisa boleh kalau seandainya ada musola yang lebih besar dari masjid dan musola itu mau dijadikan Jumat, silahkan. Nah, jadi Jumat itu bukan tolak ukur suatu tempat menjadi masjid ataupun musola. Begitu. Ada masjid yang tidak ada Jumatnya. Namanya masjid ghairu jami', masjid yang bukan jami'. Ada tempat yang bukan masjid yang dijadikan buat Jumatan, ada, boleh aja. Kayak di beberapa kantor-kantor di tempat parkirnya dibuat sholat Jumat. Kan bukan masjid ini. Boleh aja sih selagi itu tempat perkumpulan orang yang syaratnya harus dipenuhi juga mustautin dan yang lainnya. Syarat Jumat itu nggak harus di masjid, di mana aja. Jadi bunyi Jumat itu bukan tolak ukur. Oke, jadi pertanyaan, lalu tolak ukurnya apa? Nah, begini tolak ukurnya, tempat yang menjadi masjid atau musola, tolak ukurnya adalah niat yang mewakafkan. Niat orang yang mewakafkan. Jadi kalau orang nih, dia punya tanah, ane mau wakafin. Oke, tanya, ente mau wakafin apa? Ane mau wakafin musola. Ya musola aja jatuhnya. Hukumnya kayak musola tadi. Hukumnya kayak biasa. Musola apa nggak bisa i'tikaf. Orang junub boleh masuk situ, perempuan haid juga boleh duduk situ. Buat majelis taklim juga bagus, boleh nggak apa-apa. Kalau dia mewakafkan untuk musola. Tapi kalau dia mewakafkan, ane mau wakaf, silahkan. Mau masjid, wakaf tuh ada, aku wakafkan ini sebagai masjid, otomatis jadi masjid tuh. Berarti apa? Bisa i'tikaf, dan orang junub sama perempuan haid nggak boleh masuk situ. Jadi itu yang menjadi tolak ukurnya, bukan dari segi luas area, luas besar atau kecil, ataupun bentuk bangunan, dan bukan juga Jumat ada atau tidak ada. Yang menjadi tolak ukur itu adalah yang mewakafkan, dia niatnya apa? Soal Nabi. Kalau dia niatnya untuk wakaf jadi musola dia, walaupun bentuknya kayak masjid. Kalau dia wakafkan niat jadi masjid, walaupun dia cuma hamparan kayak lapangan. Selagi yang mewakafkan niatnya wakaf masjid, jadi masjid. Tolak ukurnya yang mewakafkan. Nah, hal yang sama juga Bang Yuda dalam kasus selasar ini. Nah, jadi gini, orang yang mewakafkan tuh, ini yang penting sekali untuk wakaf ini harus banyak edukasi lah untuk wakafkan itu. Jadi orang nggak sembarang ngewakafin. Soalnya orang kalau sembarang ngewakafin tuh jadi dampak negatifnya ke depan. Gini contoh, dia punya lahan 2 hektar contoh, kan gede 2 hektar tuh. 2 hektar nih saya wakafkan masjid semua. Wow, itu jadi apa? Semua jadi masjid, area ibadah. Nggak boleh ada kamar mandi di situ, nggak boleh ada parkir di situ. Semua jadi masjid karena mewakafkan sebagai masjid. Bukan begitu caranya. Jadi ane maunya 2 hektar tuh ada tempat sarana parkir, ada selasar dan yang lainnya. Makanya dipetakin dulu semestinya sebelum dia melafadzkan wakaf tuh. Ente maunya bagaimana? Ane maunya ini nih, ini area ibadah. Oke. Kalau ini area parkir, ini buat area usaha contohnya. Digambar dulu. Atau paling tidak dipetakan gitu. Udah jelas semuanya, silahkan engkau wakafkan. Yang area ibadah itu engkau wakafkan sebagai masjid.
Waqaftu hadza masjidan, yang sah i'tikaf di situ dan nggak boleh orang junub, orang haid masuk situ. Area yang lainnya engkau wakafkan juga, tapi bukan sebagai masjid. Engkau wakafkan sebagai asetnya masjid. Nah, beda ya antara wakaf masjid dan wakaf sebagai asetnya masjid. Jadi yang selasar dan juga parkiran contohnya itu kita wakafkan juga, tapi bukan sebagai masjid, sebagai asetnya masjid. Berarti ini bisa aja untuk buat kamar mandi, tempat wudhu, dan perempuan haid masuk situ nggak apa-apa. Bukan masjid soalnya itu asetnya masjid. Nah, sekarang kalau selasar ini tergantung mewakafkan nih. Ketika dia mewakafkan selasar tadi, diwakafkan ini masjid ataupun asetnya masjid, itu kembali ke yang mewakafkan. Jadi ceritanya soal Nabi Allahumma sholli alaihi. Kalau saya kita bingung, wah anak kagak tahu, yang mewakafkan sudah meninggal bertahun lalu, nggak tahu gitu. Oke, tanya nazir. Kalau nazirnya tahu, alhamdulillah. Kalau nazir kagak tahu, nggak tahu juga nih nazir, nggak paham. Kembali ke uruf. Apa uruf nih? Kebiasaan orang. Kebiasaan orang di daerah kita, selasar itu masjid atau asetnya masjid, itu yang menjadi patokan ntar. Di sebagian tempat, selasar itu masjid, jadi masjid, nggak boleh kita ngapain di situ. Enggak, sebagian tempat selasar itu bukan masjid, ya sudah bukan masjid. Nah, kembali ke uruf, al-ada muhakkamah. Kapan kita kembali ke kebiasaan setempat? Apa namanya? Kearifan lokal. Kalau katanya Novi, kearifan lokal. Iya. Kapan kita itu ada kaidah yang dalam fikih itu kan, kearifan lokal itu. Al-ada namanya. Kapan kita kembali ke situ? Kalau kita tidak mengetahui status tempat ini masjid atau tidak, kembali ke mana? Ke pewakaf. Wakaf nggak ada, udah meninggal. Oke, kembali ke nazir. Para penjaga itu wakaf tuh. Mereka nggak tahu juga, baru kita kembali ke kearifan lokal. Itu akan menjadi hukum untuk selasar ini, masjid atau tidak. Nah, jadi gitu Bang Yuda. Ya alhamdulillah. Jadi ini kasanya sangat penting sekali untuk ada edukasi dalam perihal wakaf. Jadi nggak sembarang orang wakafin masjid, yang ada akhirnya problem itu ngewakafin masjid buat bantu orang, akhirnya itu jadikan orang bermasalah gara-gara itu punya wakaf tuh. Orang buat WC, orang buat kantin di daerah situ, toko. Padahal engkau sudah wakafkan masjid, jadi nggak boleh semua itu jatuhnya. Makanya harus jelas tuh antara dua perihal, masjid dan lil masjid, masjid dan aset masjid. Begitu. Paling enak ya belajar atau bertanya masalah wakaf dulu. Iya betul, sebelum mewakafkan. Iya. Kalau salah antum juga pernah membahas ini, Beb, di kajian santai. Oh iya betul, itu dia. Iya, masalah. Kita bahas masalah wakaf ini. Iya, panjang kan gitu. Oh, itu banyak dilema lah. Iya. Orang-orang main bagus, niatnya sih bagus, niatnya bagus, main pengen ngewakaf. Tapi ya gara-gara itu tadi main wakaf aja akhirnya bingung yang orang setelahnya. Kalau tanah berapa hektar langsung buat masjid, itu harus buat masjid semua. Gimana kita mau buat WC-nya? Gimana buat parkirannya? Begitu tadi. Penting, ilmu itu penting. Bertanya kepada yang punya ilmu, Beb, ya, daripada nanti salah gitu ya. Iya. Ya, ringkasnya apa? Jadi perbedaan antara masjid dan musola itu dari niat sebenarnya ya. Kalau yang mewakafkan niatnya masjid, jadilah dia masjid. Kalau yang mewakafkan niatnya musola, jadilah dia musola. Untuk hukumnya berbeda. Kalau masjid bisa i'tikaf dan nggak boleh orang junub sama perempuan lagi haid masuk, nggak boleh masjid. Kalau musola nggak bisa i'tikaf, tapi boleh orang junub dan perempuan haid duduk situ, nggak apa-apa. Itulah yang menjadi patokan bedanya, bukan karena luas ataupun bentuk bangunan ataupun karena jumatan ada atau tidak ada, enggak. Menjadi patokan bedanya adalah niat yang muwakafkan. Nah itu yang ringkasannya.